Suro Benggolo yang ada di tempat ini, yang masih ada, dan ini sempat disembunyikan di tengah-tengah makam umum Kertosari. Ini kita berada di makam Gedong Kertosari, dan ini berada di Kabupaten Ponorogo, teman. Nah, ini berada di salah satu tempat Gedong Kertosari, yaitu makam umum, tetapi di dalamnya mengejutkan. Ternyata di sini ada pendekar sakti atau nenek moyang leluhur Warok yang ada di Kabupaten Ponorogo, yaitu Suryolono nama aslinya, kemudian menjadi Warok namanya Suro Menggolo. Nah, Suro Menggolo ini masih ada kaitannya dengan pembabat alas Kabupaten Ponorogo atau penguasa pertama Kabupaten Ponorogo, yaitu Adipati Betara Katong, yaitu atau saudara iparnya, ya, istrinya dari Betara Katong, anaknya Mbah Kutu, ya, itu merupakan menantu, ya. Jadi Betara Katong menantunya Mbah Kutu yang punya anak Gandini itu, ya, istrinya dari Betara Katong itu, dan punya adik namanya Surolono, yaitu Warok. Nah, Suryo Menggolo ini punya beberapa kesaktian, teman-teman, ya, punya beberapa kesaktian, yaitu punya kolor sakti, bisa terbang dan bisa menghidupkan orang mati. Itu adalah salah satu kesaktian dari Suro Menggolo, ya, teman. Nah, ini tepat berada di tengah pemakaman umum yang ada di Desa Kertosari, dan ini nyata, teman. Masih ada kepercayaan masyarakat sekitar sampai hari ini. Ada beberapa makam kuno, ya, makam lama, teman-teman, yang ada di sini. Ya. Nah, coba kita lihat ke sini. Kayaknya ini juga bangunan lama, ya, teman-teman. Entah ini di zaman Belanda atau apa itu. Nah, Suro Menggolo ini hidup di zaman Betara Katong, yaitu di tahun 1486 atau di abad 14, teman-teman. Yaitu di mana ini? Bumi Brewengker, ya. Jadi masih di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, ini sebenarnya bangunan mungkin Belanda, ya. Zaman Belanda. Bangunan zaman Belanda, teman. Nah, ini juga ada makam yang dikasih cungkup, teman-teman. Nggak tahu makamnya siapa, kok unik-unik, ya. Kok unik-unik makamnya ini, ya. Ini adalah makam-makam, di situ juga ada makam kuno, nggak tahu makam di zaman Belanda atau apa itu, teman. Atau makam Cina, ya, teman. Oh, ini makam Cina kayaknya, ya. Makam Cina, teman. Nah, ini makamnya seperti ini. Jadi seperti dibangun itu di masa penjajahan, kayak dibangun gini, pondasi kanan kiri itu, ya, teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa makam di sini, ya. Nah, coba sini ada makam bayi. Coba kita geser ke sini, ya, teman-teman. Coba cakra panorama. Jadi banyak sekali makam-makam kuno sebenarnya yang ada di sini, di Kertosari sini. Nah, ini Sastro Diharjo, wafat 1955. Jadi wafat di masa kemerdekaan ini, teman-teman. Nah, ini juga ada Kapten Sudirman, Letjen 2 S
Prawoto gugur sebagai Kusuma Bangsa pada tahun 49 di Ponorogo ya. Kapten Sudirman. Coba kita geser ke sini sedikit, kok ada makam aneh ini ya. Kijingnya ini loh. Ada makam aneh. Nah, ini malah bentuknya seperti reok ya. Ini siapa ya? Patih Onggojoyo Ki Eyang Wonokerto, teman. Nah, ini mungkin juga ini ya, teman. Apa? Di masa-masa kewalian itu ya, di masa akhir Mojopahit ya mungkin ya, atau penguasa dari Ponorogo setelah dari Ki Ageng Suro Penggolo. Nah, coba kita geser sini sedikit, teman-teman. Kita geser sini sedikit ya. Lu, ini makam baru kok dikeduk gini ya, teman-teman ya. Nah, coba kita geser ke sini sedikit, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Nah, di sini itu ada namanya Putri Kuning, teman-teman ya. Putri Kuning sama ada Nimas Wulansari. Ya, adalah putri ya. Pada zaman itu, teman-teman ya. Nah, pada zaman itu ya, Warok Suro Penggolo ini itu bersama Ki Ageng Batara Katong itu membabat alas dan melawan iblis-iblis atau siluman. Waktu membabat alas itu dibantu dengan Warok Suro Penggolo itu, teman-teman ya. Nah, adik dari istrinya Batara Katong ya. Itu ceritanya. Nah, Batara Katong sendiri itu merupakan anak dari Raden Wijaya dan Putri Campah, teman-teman. Ya, adik dari Raden Fatah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Dan itu adalah makamnya dari Warok Suro Penggolo yang ada di tempat ini, yang masih ada. Dan ini sempat disembunyikan di tengah-tengah makam umum Kertosari, teman-teman. Oh, seperti ini ya. Sobat Cakra Panorama. Jadi ini pemakaman umum, teman-teman. Tapi masih ada makam, 3 makam yang memang ada beberapa makam yang masih utuh. Maksud saya mencolok sendiri gitu ya. Paling mencolok ada beberapa makam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sana. Terus kemudian di itu ada cungkupnya itu ada Kapten Sudirman, pahlawan Kusuma Bangsa, teman-teman ya, yang gugur di medan peperangan, yaitu pada masa penjajahan itu ya, teman-teman. Di tempat dimakamkan di sini. Nah, Warok Suro Penggolo ini merupakan cikal bakal adanya kesenian reyok yang ada di Ponorogo. Dan Warok Suro Penggolo ini punya beberapa kesaktian, punya kolor sakti, terus bisa menghidupkan orang mati, teman-teman. Dan itu legenda atau cerita mitos yang dipercaya masyarakat sekitar, masyarakat Ponorogo sampai saat ini, teman-teman. Nah, sampai saat ini ya. Seperti ini ya, makamnya dari Warok Suro Penggolo yang ada di tengah pemakaman umum, teman-teman. Nah, di sini juga ada himbauan untuk teman-teman, dilarang membakar dupo ya, gak oleh membakar dupo, jaga kesopanan, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Wih, nah inilah ya, Sobat Cakra Panorama, makam Warok Suro Penggolo yang bisa menghidupkan orang mati dan punya kolor sakti
yang dipercaya masyarakat sekitar sampai saat ini, sampai detik ini ya. Dan makamnya ini berada di tengah pemakaman umum Kertosari, Desa Kertosari. Oke Sobat Cakra Panorama, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya Giri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.